Salam sejahtera teman-teman semua, perkenalkan nama saya Intan Sriana Nainggolan dengan NIM 245000006. Saya dari Prodi Bimbingan Konseling dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas PGRI Adibuana. Saksikan terus video ini, semoga bermanfaat untuk Anda. Teman-teman semua, dalam video ini saya mencoba mengangkat satu materi kuliah asesmen tes, yakni tes kepribadian, disebut juga dengan MBTI, Myers-Briggs Type Indicator. Sejarah pertama kali dari teori tipe psikologis oleh Carl Jung pada tahun 1921. Nah, dalam teori ini dikatakan bahwa setiap pribadi memiliki kecenderungan dalam hal berpikir, merasa, dan berinteraksi yang unik. Kemudian tes MBTI ini dikembangkan lagi oleh Catherine Cooks dan Isabel Myers-Briggs pada tahun 1943. Nah, tes MBTI ini dikembangkan untuk kebutuhan pendidikan, karir, dan layanan konseling sampai sekarang. Teman-teman pasti punya pertanyaan, MBTI itu apa sih dan bagaimana kaitannya dengan BK? Nah, MBTI adalah singkatan dari Myers-Briggs Type Indicator, suatu alat asesmen psikologi yang digunakan dan dirancang khusus untuk mengukur, mengevaluasi, untuk mengungkapkan pola kepribadian dan karakteristik siswa. Nah, kaitannya dengan BK adalah bahwa dalam proses BK, tes MBTI sangat relevan untuk membantu siswa mengenali potensi yang ada dalam dirinya, membantu siswa untuk mengetahui hambatan-hambatan yang dialaminya, dan juga membantu siswa untuk memahami arah pengembangan dirinya. Nah, dalam tes MBTI ini, guru BK sangat terbantu untuk memberikan pendekatan yang tepat ketika melakukan layanan konseling. Teman-teman, dalam video ini saya akan menjelaskan apa fungsi dari tes kepribadian dan tujuan tes kepribadian atau tes MBTI dilakukan. Nah, yang pertama, fungsi dari tes kepribadian itu adalah membantu mengenali tipe kepribadian. Yang kedua, menyesuaikan gaya belajar dan komunikasi. Yang ketiga, menentukan arah pengembangan diri dan karir. Dan yang keempat, membangun relasi interpersonal yang sehat. Nah, sedangkan tujuan dari tes kepribadian dan tes MBTI itu dilakukan adalah untuk mengetahui kecenderungan kepribadian. Kemudian yang kedua, meningkatkan pemahaman diri dan orang lain. Yang ketiga, untuk membantu dalam pemilihan jurusan dan juga pekerjaan. Dan yang keempat, mendukung proses dalam layanan konseling. Simak terus video ini. Teman-teman, sebelumnya saya sudah menjelaskan sejarah BK, siapa penemu dan tahun berapa, juga berbicara tentang fungsi dan tujuan tes kepribadian dan kaitannya dengan BK. Nah, sekarang saya akan menjelaskan langkah-langkah yang dilakukan dalam tes kepribadian atau yang disebut juga MBTI. Nah, langkah yang pertama, siswa mengisi kuesioner dengan 93 lebih kurang pertanyaan, kemudian siswa menjawab dengan jujur sesuai dengan kecenderungan pribadi. Nah, yang ketiga, hasil diklasifikasikan menjadi 16 tipe berdasarkan 4 dimensi. Nah, adapun 4 dimensi tersebut, yang pertama, ekstrovert dan introvert, yang kedua, sensing dan intuition, yang ketiga, thinking dan feeling, keempat, judging dan perceiving. Nah, ikuti terus videonya ya. Teman-teman, saya akan menyimpulkan materi asesmen tes, yakni tes kepribadian yang disebut juga MBTI. Tes kepribadian atau MBTI adalah alat bantu yang praktis dan mendalam untuk mengenal diri. Dengan memahami MBTI, seseorang bisa mengembangkan diri secara akademik, sosial, spiritual, serta mendukung pelayanan konseling yang lebih efektif.
Akhir kata, saya mengucapkan terima kasih banyak telah setia mendengar dan menyaksikan video ini. Semoga penjelasan-penjelasan terkait asesmen tes kepribadian ini berguna dan bermanfaat bagi siswa, mahasiswa, atau siapa saja yang mendengarkan video ini. Harapan kita semoga bimbingan konseling Universitas Adibuana semakin bertumbuh dan berkembang dan menghasilkan mahasiswa-mahasiswa yang profesional. Adibuana Jaya.